Kampung janda. Siska, tunggu. Kemarin kok kamu curang gitu sih waktu ulangan MTK? Kenapa kamu nyontek? Mana ada aku nyontek. Aku cuma lirik aja kok, bukan nyontek. Lirik apa? Dari kanan kiri cari jawaban kah? Itu sama aja nyontek, Siska. Siapa peduli, yang penting kan nilaiku bagus. Gak boleh gitu dong, Siska. Ingat kata guru sejarah kita nggak? Tentang kita gak boleh curang. Cerita yang mana sih? Siska, kamu lupa? Sini, aku ceritain lagi. Jadi, begini ceritanya. Dulu kala ada seorang putri yang kerajaan bernama Dewi Sawalani. Dia putri seorang yang terkenal di dunia karena wajahnya yang cantik, jelita dan sikapnya yang lemah lembut. Banyak para pangeran dan raja-raja yang punya keinginannya untuk dijadikan seorang istri. Namun sayangnya Dewi Sawalani namanya belum berminat untuk berumah tangga, sehingga membuat pusing kedua orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya sudah sangat menginginkan hadirnya seorang cucu. Wahai putriku, sampai kapan kau menolak pangeran yang datang untuk melamarmu? Iya nakku, kau tahu kan? Kita berdua sangat ingin sekali hadirnya seorang cucu. Sebenarnya, apa mau anakku? Ayahanda, sebenarnya hamba berminat hasrat untuk bersuami. Namun, jika ayahanda sangat mengharapkan, baiklah, tentu saja hamba minta syarat. Calon suami hamba harus bisa memenuhi keinginan hamba. Lalu, apa keinginanmu itu? Hamba belum tahu. Kenapa bisa begitu? Cepat tunjukkan keinginanmu, wahai putriku. Hamba minta disediakan tempat khusus untuk bersemedi. Hamba akan memohon ke dewa. Setelah itu, hamba akan menghadap ayahanda untuk menyampaikan keinginan hamba. Segera, siapkan tempat untuk putri bersemedi. Siap, Yang Mulia. 3 hari 3 malam, Dewi Sawalangit bersemedi tanpa makan dan minum. Tidak seorang pun boleh masuk atau mengganggu sang putri. Bagaimana Tuan Putri? Apakah sudah dapat petunjuk? Sudah Daya, tapi badanku terasa lesu dan lelah. Ya tentu saja Tuan Putri, 3 hari 3 malam tidak makan dan tidur. Lalu bagaimana? Seperti apa calon suami Tuan Putri? Apakah dia bertubuh tinggi, besar dan wajah tampan? Apa dia bertubuh kurus, namun tampan dan ototnya kuat? Sudah, sekarang mohon aku menghadap ayahanda. Siap Tuan Putri. Dewi Sawalangit segera menghadap ayahandanya di pelayanan istana. Bagaimana anakku? Sudahkah kau dapatkan persyaratan bagi calon suamimu? Ayahanda, calon suami hamba harus mampu menghadirkan tontonan yang menarik, tontonan atau keramaian yang belum pernah ada sebelumnya, semacam tarian yang diiringi tabuhan dan gamelan, dilengkapi dengan 4 kuda berwarna emas yang nantinya akan dijadikan iringan pengantin. Terakhir, harus dapat menghadirkan binatang berkepala 2. Ya ampun, berat sekali syaratnya itu. Apa kamu yakin calon suamimu bisa mengikutinya? Iya Ibunda, hamba yakin pasti ada seseorang yang mampu memenuhi syarat tersebut. Wah, berat sekali syarat. Baiklah, tidak mengapa. Kita coba umumkan kepada masyarakat, siapa tahu ada yang sanggup memenuhi. Penasehat, cepat umumkan persyaratan dari putriku. Pengumuman, bagi siapapun yang bisa memenuhi syarat-syarat tersebut, maka akan bisa menikahi Tuan Putri. Syaratnya adalah
Mampu menghasilkan tontonan yang menarik dan belum pernah ada sebelumnya. Mendatangkan 4 kuda berwarna emas. Yang paling tong adalah mampu menghasilkan hewan berkepala 2. Para pelamar yang tadinya excited untuk mengambil istri Dewi Songgolangit pun menjadi ciut nyalinya. Banyak dari mereka yang mengundurkan diri karena merasa tak sanggup memenuhi permintaan sang Dewi. Akhirnya tinggal 2 orang yang menyatakan sanggup memenuhi permintaan Dewi Songgolangit. Mereka adalah Raja Singobarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Klana Swandana dari Kerajaan Batarangin. Hai pengawal, segera carilah kuda emas itu dan segeralah menuju para seniman untuk menciptakan tontonan yang menarik. Dan kau, carilah hewan berkepala 2. Carilah sampai ketemu, sampai ke ujung dunia pun tidak masalah. Namun pekerjaan itu ternyata tidak mudah. Kuda-kuda emas berhasil dikumpulkan. Namun tontonan dengan kreasi baru belum tercipta. Demikianlah binatang berkepala 2 yang belum didapatkan. Hai Pati, coba kau selidiki sampai di mana Klana Swadana mempersiapkan permintaan Dewi Songgolangit. Kita jangan sampai kalah cepat oleh Klana Swadana. Baik, Yang Mulia. Prajurit, ayo kita ke kerajaan Batarangin dengan menyamar sebagai seorang pedagang dan menyelidiki apa-apa yang sudah didapatkan oleh Raja Klana Swadana. Cepatlah, menuju berita sang raja. Hahaha. Sekarang bagaimana Pati? Ampun Baginda, kiranya Sinduara Samandana hampir berhasil mewujudkan perintah Dewi Songgolangit. Abang melihat 4 kuda emas telah dikumpulkan. Mereka juga telah menyiapkan permainan yang menarik dan sangat menakjubkan. Lalu, bagaimana dengan binatang berkepala 2? Apa juga sudah mereka siapkan? Hanya binatang itulah yang belum mereka siapkan. Tapi, tampaknya sebentar lagi mereka dapat menemukannya. Tadi Indragala, mulai hari ini, siapkan prajurit, pilih dengan senjata yang lengkap. Setiap saat mereka harus siap diperintah menyerbu ke Batarangin. Siap Yang Mulia. Demikianlah Raja Singobarong bermaksud merebut hasil usaha keras Raja Klana Swadana. Setelah mengadakan persiapan yang matang, Raja Singobarong memerintah prajurit mata-mata untuk menyelidiki perjalanan yang akan ditempuh Raja Klana Swadana dari Wangkar menuju Kediri. Pada suatu hari, Raja Klana Swadana memanggil semua prajurit kerajaan. Seluruh penjabat dan pendeta menyetujui kehendak raja yang ingin memberi istri Dewi Songgolangit. Maka ketika mereka mendengar persyaratan yang akan diajukan Dewi Songgolangit, mereka tiada gentar. Rakyat biasa rela bekerja keras guna memenuhi permintaan Dewi Songgolangit. Karena mendapatkan dukungan seluruh rakyatnya, maka dalam tempo yang tidak begitu lama, Raja Klana Swadana mampu menyiapkan permintaan Dewi Songgolangit dengan binatang berkepala 2 yang belum ia dapatkan. Mohon maaf Baginda, saya sudah berusaha semaksimal mungkin dan sekarang saya menyerah karena saya sudah berkeliling untuk mendapatkannya, tapi saya tidak menemukannya. Tidak mengapa, soal binatang berkepala 2 itu aku sendiri yang akan mencarinya. Sekarang tingkatkan kewaspadaan, aku mencium gelaran kurang baik dari kerajaan tetangga. Maksud Baginda? Coba kau menyamar jadi rakyat biasa, berbaulah dengan penduduk di pasar dan keramaian lainnya. Baik Yang Mulia. Perintah itu dijalankan, maka Pati Bujangera mengerti apa yang dimaksud dengan raja. Ternyata ada penyusup dari kerajaan Lodaya. TikTok, ini rekam biasa. Hei, mau kemana kau? Kau tidak akan bisa kabur lagi. Siap, prajurit untuk melawan. Karena prajurit itu terus melawan, maka terpaksa para prajurit Batarangin membunuhnya. Dan Pati Bujangera menghadap Raja Klana Swadana. Apa yang kau dapatkan? Ada penyusup dari kerajaan Lodaya yang ingin mengorek keterangan tentang usaha Baginda memenuhi persyaratan Dewi Songgolangit. Raja Singobarong hendak merampas usaha Baginda dalam perjalanan menuju Kediri. Kurang ajar. Jadi Raja Singobarong akan menggunakan cara licik untuk memperoleh Dewi Songgolangit. Kalau begitu,
tidak hancurkan kerajaan roh saya. Siapkan para tentara kita. Baik Baginda. Sementara itu, Raja Singobarong menunggu laporan dari prajurit mata-mata yang dikirim kepada Rangina Patulisa. Ia segera pergi ke Taman Sari untuk menemui si burung merak, karena pada saat itu kepalanya terasa gatal sekali. Hai burung merak, cepat patuhi kuda-kuda di kepalaku. Batukan-batukan si burung merak terasa nikmat, asyik bagaikan buayan, sehingga Raja Singobarong terlena dan tertidur. Ia sama sekali tak mengetahui keadaan di luar sana, karena tak ada prajurit yang berani melapor kepadanya. Karena tertidur, ia sama sekali tak mengetahui jika di luar istana pasukan Badarangin sudah datang menyerbu dan mengalahkan prajurit Puradaya. Wah iyo, dicicil tenan iku lho. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di sini? Kadet, hai Raja Kelana, mau apa kau datang ke sini? Jangan pura-pura bodoh. Bukankah kau hendak merampas usahaku dalam memenuhi persyaratan Dewi Songgolangi? Jadi kau sudah tahu. Ya, maka untuk itu aku datang untuk menghukummu. Sial. Ampun. Jadilah binatang berkepala dua. Akhirnya, tiba-tiba tubuh Raja Singobarong berubah menjadi binatang aneh. Berkepala dua, yaitu harimau dan merak. Ia tidak dapat berbicara dan akalnya hilang. Tangkap Singobarong dan bawa ke Badarangin. Patih, cepat kirimkan utusan untuk memberitahukan Raja Kediri bahwa aku segera datang membawa persyaratan Dewi Songgolangi. Baik Baginda. Putriku, apa kau benar-benar bersedia menjadi istri Raja Kelana Swandana? Ayahanda, Ibunda, apakah Raja Kelana Swandana sanggup memenuhi persyaratan hamba? Tentu saja, ia akan datang dengan semua persyaratan yang kau ajukan. Masalahnya sekarang, tidak perlu kau menyesal jadi istri Raja Parung Kelana nengay malang, Swandana. bos. Jika hal itu sudah jodoh, hamba akan menerimanya. Siapa tahu kehadiran hamba di sisinya akan Malang, merubah bos. kebiasaan buruknya itu. Baiklah putriku, Raja Kelana Swandana akan datang ke sini lusa untuk bertemu denganmu. Baiklah Ayahanda. Demikianlah, pada hari yang ditentukan, datanglah rombongan Raja Kelana Swandana dengan kesenian yang sebagai mengiringnya. Tiba Raja yang mulia, hamba datang dengan penuh hormat dan kerendahan hati. Hamba mencintai Dewi Songgolangi dengan segenap jiwa dan segenap segala keberanian. Hamba mohon restu paduka untuk memeristrinya. Raja Kelana, apakah kau siap menanggung segala tanggung jawab sebagai suami dan menjaga putriku dengan sepenuh hati? Demi kehormatan hamba dan kebahagiaan putri, hamba bersumpah akan selalu menjaga dan membahagiainya, serta menghormati paduka sebagai ayah hamba sendiri. Jika demikian, aku merestui pernikahan kalian. Jagalah putriku sebaik-baiknya, Raja Kelana. Untung saja si putri tidak jadi menikah dengan Raja Singobarong. Iya kan? Kalau menikah dengan Singobarong bisa berantakan nanti kerajaan kita. Kalian sadar nggak? Itu sebenarnya yang jadi reok Raja Singobarong deh. Iya, terus diam deh, gak ikut-ikut. Mending kita nikmatin aja pertunjukannya.
Tomo
Kemudian hari kesenian reog itu disebut menjadi reog Ponorogo. Permisi ya anak-anak. Anak-anak permisi ya. Lagi kalau Mbak Yani di yang video yang tak share di ada kemarin Informasi bagi siswa yang namanya Bunda Kanggil dapat menemui petugas BTN untuk aktivasi m-banking.